Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus Channelnya cerita misteri. Kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita yang berjudul Menjaga Jenazah dari Majikan. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Cerita ini dikisahkan oleh tetanggaku yang bernama Mbak Susi, bukan nama sebenarnya. Mbak Susi menceritakan kisah horornya yang dialami waktu kerja di salah satu daerah di Surabaya. Waktu itu Mbak Susi bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga keturunan Tionghoa yang ada di Surabaya. Majikan Mbak Susi yang bernama Kohyo dan istrinya yang bernama Cikling ini sudah pada tua dan anaknya sudah pada rumah tangga sendiri-sendiri. Karena saking lamanya Mbak Susi kerja di rumah Kohyo, keluarganya itu menganggap Mbak Susi sebagai bagian dari keluarga mereka. Hingga pada akhirnya waktu itu Kohyo jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, 2 hari kemudian Kohyo dinyatakan meninggal karena usia tua. Dan jenazahnya pun dibawa pulang dan disemayamkan di rumahnya dalam waktu kurang lebih 2 hari. Dan di saat itulah peristiwa yang menakutkan Mbak Susi dimulai. Saat malam hari, jenazah Kohyo dimasukkan ke dalam peti mati yang masih terbuka. Dan anak-anak Kohyo di malam pertama Kohyo meninggal masih berkumpul di sana dengan membaca doa-doa menurut keyakinan mereka, dan juga menyewa tukang tata rias jenazah untuk merias jenazah Kohyo. Dan malam pertama itu perasaan Mbak Susi sudah tidak begitu nyaman karena pada pukul 11 malam anak-anak dari almarhum Kohyo sudah pada masuk ke kamar mereka masing-masing. Dan kebetulan kamar Mbak Susi pintunya menghadap langsung dengan ruang tempat jenazah Kohyo disemayamkan. Malam itu Mbak Susi gelisah bercampur takut. Tapi Mbak Susi sendiri bingung harus ngapain. Dan sepanjang malam Mbak Susi tidak bisa tidur dan terus mencium bau wangi-wangian dari pembakaran dupa dan wangi-wangian yang ada di dekat peti jenazah Kohyo. Dan yang membuat Mbak Susi tambah takut ketika Mbak Susi tahu kalau peti jenazah itu dibiarkan terbuka. Dan pikiran Mbak Susi terus terbayang-bayang semasa almarhum masih hidup. Dan bila malam terdengar Kohyo tidur dengan ngoroknya yang begitu kencang. Dan bahkan 3 hari yang lalu Mbak Susi masih menyuapinya. Pikiran itu terus ada dalam kepala Mbak Susi sampai menjelang pagi hari. Entah karena capek dan ngantuk, akhirnya Mbak Susi pun ketiduran. Hingga pada akhirnya pagi pun tiba, dan Mbak Susi pun akhirnya bangun telat karena semalam Mbak Susi tidak bisa tidur sampai menjelang pagi. Dan setelah bangun, Mbak Susi seperti biasa bersih-bersih rumah dan memasak untuk seisi keluarga itu. Sementara itu Cikling dan anak-anaknya berunding di ruang tamu tentang pembelian tanah makam yang cocok untuk pemakaman Kohyo. Dan rundingan itu masih terus berlangsung, memilih di Bong Cina mana
yang tepat biar tidak jauh dari keluarga besarnya. Menjelang siang, anak-anak Cikling sepakat berbagi tugas. Ada yang mencari makam dan ada juga yang mencari keperluan lainnya. Dan pada akhirnya mereka pun pamit pulang dulu dan kembali esok hari di saat acara pemakaman. Setelah anak-anaknya pada pulang, Cikling menemui Mbak Susi dan berkata minta tolong pada Mbak Susi nanti malam untuk menemani menjaga jenazah Kohyo malam ini. Mendengar kata Cikling, Mbak Susi langsung kepikiran hal yang menakutkan akan dialaminya semalam lagi. Tapi untungnya Cikling bilang nanti malam tidak sendiri lagi. Saudara dari Cikling mau datang dan membawa pembantunya untuk menemani mereka malam ini. Waktu berlalu dan benar saja saudara Cikling sudah datang dengan mengajak pembantunya sekalian. Dan kebetulan Mbak Susi kenal dengan baik pembantunya saudara dari Cikling itu, yang Mbak Susi kenal bernama Sulis. Dan sore itu tampak ramai rumah Cikling karena para kerabat dan teman-teman dari almarhum Kohyo pada datang untuk berdoa. Selang beberapa waktu, suasana rumah pun kembali sepi. Tinggal Cikling dan saudaranya yang masih terus saja berdoa di dekat peti jenazah Kohyo. Setelah hari sudah larut, Cikling menyuruh Mbak Susi dan Sulis untuk istirahat tidur. Waktu terus berjalan. Kali ini Mbak Susi tidak begitu takut karena ada temannya malam itu menemaninya tidur. Tapi tiba-tiba Mbak Susi melihat kain transparan yang menutupi peti itu terbuka sendiri. Dan Mbak Susi melihat Kohyo bangun dan memanggilnya seperti biasanya saat Kohyo minta minum. Dengan heran, sedikit takut, Mbak Susi menjawab panggilan Kohyo dan beranjak dari duduknya untuk mengambilkan minum. Tapi sebelum sempat Mbak Susi melangkah, Mbak Susi melihat hal yang aneh terjadi pada rupa Kohyo. Karena dalam pandangan Mbak Susi, Kohyo berubah memiliki 2 taring dan dari mulut Kohyo keluar darah segar. Di situ Mbak Susi sangat takut karena seperti melihat film-film vampir yang ada di cerita film-film Mandarin. Dan Kohyo yang sudah berubah wujud itu tiba-tiba bangun dan menuju ke arah Mbak Susi, mau mencekik Mbak Susi. Melihat hal yang demikian dan sangat mencekam yang mengancam keselamatannya, Mbak Susi pun lari dan teriak-teriak meminta tolong. Hingga pada akhirnya Mbak Susi merasakan kakinya dipegang dengan kuat dan ditarik-tarik sekuat tenaga, yang membuat Mbak Susi terbangun dan bersyukur karena peristiwa yang menakutkan itu hanyalah dalam mimpi Mbak Susi, dan Sulislah yang memegang dan menarik kaki Mbak Susi untuk membangunkannya. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, demikian tadi cerita misteri menjaga jenazah majikan. Dan sebelum saya akhiri, mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Dan saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.